nggak salah itu obat penurun panas nih yang bisa memicu gagal ginjal. Nah, kayak gitu bener nggak? Kalau ibunya merasa makannya ini sudah benar setiap hari, tapi kok tingginya tidak naik-naik, terus beratnya tidak nambah-nambah, ya, berarti dia kemungkinan penyakitnya itu sudah kronis. Lights, camera, Rolling. action. Halo, selamat pagi Jelita di seluruh Indonesia. Kembali lagi di podcast Suara Jelita yang selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Saya dengan Eka. Dan saya Widya. Mbak Wid, akhir-akhir ini mungkin Jala Jelita juga sudah mengetahui bahwa di berita-berita itu banyak sekali anak-anak yang terkena penyakit ginjal, Mbak Wid. Bener banget, Mbak. Sering banget. Betul. Di media sosial sering dibahas. Bahaya. Itu bahaya banget loh, Mbak Eka. Iya. Makanya podcast kali ini kita kedatangan ahlinya, Mbak Eka. Ya, siapa nih narasumber? Nah, sebelum kita perkenalkan narasumber kita kali ini, ada pantun tentunya. Jalan-jalan ke Semarang naik kereta, mengajak teman sambil bercerita. Apa kabar dokter spesialis kita? Selamat datang di podcast Suara Jelita. Silakan dok memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Eka dan Mbak Widya yang memandu acara podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Omega Meliana. Sehari-hari saya bertugas sebagai dokter spesialis anak, konsultan ginjal anak di Rumah Sakit Dr. Karyadi di Semarang. Suami saya Kolonel Laut Dr. Cahyo Novianto, spesialis bedah, konsultan onkologi. Saat ini menjabat sebagai Wakamed di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum Jala Senastri, Ibu Vera Muhammad Ali, dan kepada yang kekasih juga Ketua PG Mabesal, Ibu Dia Hardiko, dan Ketua Cabang 7 Ibu Luri Sujoko, dan Ketua Ranting B Ibu Utami Imam Hidayat. Karena atas perkenan beliau saya bisa berada di tempat ini. Dan tidak lupa saya ingin menyapa para sahabat Jala Jelita yang selalu cantik dan semangat untuk mengikuti podcast. Terima kasih dokter. Jauh loh dari Semarang. Dari Semarang kita datangkan ya Mbak, khusus untuk membahas masalah ginjal pada anak ini. Iya, terima kasih ya dokter sudah Sama-sama. meluangkan waktu. Ini pasien di pending juga. Tidak apa-apa. Sebentar aja ya dokter. Iya, jadi dok, akhir-akhir ini marak sekali pemberitaan mengenai penyakit ginjal pada anak. Betul. Nah, sengaja kami memang undang dokter ke sini untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya ya penyakit ini kok bisa sampai marak sekali gitu. Padahal kalau dulu kok kayaknya nggak pernah ada penyakit ginjal dan rata-rata lain-lain. pada orang yang sudah berumur ya kan. berumur. Sekarang anak-anak aja udah terkena penyakit ginjal. Iya. Nah, menurut dokter, bagaimana itu dok penyakit ginjal pada anak? Ya, baik. Terima kasih. Memang dulu mungkin hanya orang dewasa yang terkena sakit ginjal ya, tetapi sebenarnya penyakit ginjal anak itu sudah ada ya sejak zaman dahulu. Mungkin karena belum terlalu di blow up pemberitaan ya dok ya. Dan kasusnya sebenarnya memang 10% lah ya dari orang dewasa. Betul. Tetapi itu tetap ada ya. Kasus penyakit ginjal pada anak itu mulai dari yang ringan yang tidak ada gejala sampai yang kita akhir-akhir ini mendengar gagal ginjal anak, gagal ginjal akut maupun kronik ya, yang sampai membutuhkan cuci darah begitu. Ya. Betul. Iya benar dokter. Kenapa sih dok bisa terkena pada anak-anak? Penyebabnya apa nih dok? Bisa dijelaskan? Iya. Baik, kalau penyebabnya kita bisa membaginya sih sebenarnya itu suatu kelainan bawaan atau kelainan didapat atau kelainan yang sifatnya genetik begitu ya. Kalau kelainan bawaan berarti adanya sudah sejak lahir ya. Biasanya terkait dengan pembentukan organ ginjal yang sebenarnya itu sudah dimulai pada umur kehamilan 4 minggu itu sudah mulai ada tunas untuk membentuk ya. Jadi akan timbul malformasi atau bentuk yang
salah atau bentuk yang kurang itu pada 3 bulan pertama seorang ibu mengandung begitu ya. Jadi itu yang masuk kelainan bawaan. Kita menyebut ada misalnya ginjalnya hanya satu atau ginjalnya tidak pada tempatnya atau ada bentukan yang ya ginjalnya kecil atau salurannya double begitu ya, sehingga membuat aliran buang air kecilnya itu tidak lancar begitu. Dan anak-anak yang terkena pada saat awal itu biasanya memang sudah memiliki gejala pertumbuhannya terganggu begitu ya, dia sering demam atau berat badannya tidak naik-naik seperti itu, yang kadang-kadang orang tua mungkin menganggap ini bukan suatu kelainan ginjal ya, karena kan mungkin orang tua menganggap ini mau pintar begitu, jadi beratnya tidak naik-naik begitu kan ya. Jadi sering dianggap itu bukan kelainan ginjal dan sering ketemunya jadi terlambat, yaitu yang kelainan bawaan. Kemudian kalau kelainan yang didapat itu sebenarnya banyak juga. Jadi yang paling sering adalah karena infeksi, ya infeksi radang tenggorok, ya yang penyebabnya kuman Streptococcus pneumoniae ya. Kemudian yang kakinya kadang-kadang bintol-bintol warna hitam begitu, yang luka bernanah kemudian sembuh gitu ya. Itu kadang juga penyebabnya kuman Streptococcus itu. Itu juga bisa menyebabkan peradangan di ginjal. Itu yang paling banyak di tempat kita. Kemudian anak yang sakit diare lendir darah itu juga bisa mengalami kelainan ginjal. Kemudian yang didapat lain lagi itu kalau anak-anak yang kekurangan cairan ya, bisa karena diare, kehilangan cairan yang berlebihan, itu juga bisa menjadi gagal ginjal begitu, yang sifatnya akut, atau dia memang mempunyai riwayat kebocoran ginjal, yang mana ini bisa kelainan bawaan juga atau bisa juga didapat. Kalau kebocoran ginjal itu yang manifestasinya biasanya anaknya tampak bengkak begitu seluruh badan. Kalau bangun tidur begitu matanya sudah kelihatan bengkak begitu. Terus ada hipertensi, ada pipisnya berkurang atau yang pipisnya berwarna merah gitu. Sedangkan kalau yang kelainan genetik itu biasanya bisa diturunkan, itu polikistik ya, ginjalnya bentuk kista ya, bisa multiple, yang bisa didapat tuh kalau orang dewasa ya biasanya muncul belakangan, tetapi kalau pada anak-anak bisa juga pada saat lahir tuh sudah ditemukan begitu. Itu genetik diturunkan dari ayah ibunya mungkin. Iya, juga ada yang lain. Banyak ya Mbak Eka ya. Kalau nggak dikasih tahu dokter kita nggak tahu informasinya. Nah ini dok, tadi ada istilah akut dan kronis. Bedanya apa dok? Karena di usus buntu juga ternyata ada ya istilah itu ya. Tapi ginjal juga ada. Iya betul. Jadi kalau akut tuh sifatnya mendadak. Kita menyebut ada batasan waktunya kurang dari 3 bulan. Sedangkan yang kronik itu sudah lebih dari 3 bulan. Jadi yang termasuk akut itu misalnya anak kecil yang diare sampai kekurangan cairan, kemudian sampai lemas dan sampai tidak bisa pipis, berarti kan cairan yang ke ginjal kurang. Nah, itu membuat istilahnya injury atau jejas pada ginjal. Dan ginjal kalau tidak mendapatkan cairan dia tidak bisa memproduksi cairan, sel-selnya akan mati gitu. Ya kalau gagal ginjal akut itu harapannya masih bisa tertolong begitu ya. Kalau yang gagal ginjal kronik itu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah ada, kemudian dia mengalami mungkin tidak dapat termonitor dengan baik bisa ya, atau dia tidak tahu karena silent gitu ya, asimptomatik maksudnya ya. Anaknya itu nganggep ini biasa ya, lemas-lemas sedikit nggak apa-apa. Biasanya karena kelainan ginjal itu tidak tampak panas yang kronik itu ya, tiba-tiba aja pucat gitu. Karena sebenarnya orang kan bisa hidup ya dengan satu ginjal saja begitu, betul. Jadi kayak enggak terasa. Baru memberikan gejala itu setelah berkurangnya 30% fungsi ginjal gitu. Itu apa memang selalu berkaitan dengan urinnya itu ya? Kalau ginjal itu atau tidak? Ya. Jadi kita itu bisa menjadikan urin atau pipis atau buang air kecilnya itu sebagai jendela kelainan ginjal. Patokan itu betul. Patokan betul. Karena gagal ginjal itu bisa dimonitor dengan jumlah urin ya, dan pemeriksaan lanjutan yang laboratorium itu ya.
biasanya kan kita memeriksa laboratorium setelah ada gejala ya. Betul. Jadi kalau pada anak-anak itu kalau baru lahir itu 24 jam tidak pipis kan tidak apa-apa. Tetapi setelah lahir harusnya dia pipis ya. Pipis, ya. Bahkan kalau masih bayi itu bisa sampai 12 kali. Betul. Tetapi kalau orang tua 12 kali kan kelainan. Iya, beser. Iya, namanya beser. Ya, jadi kalau anak-anak akan berkurang, kemudian 4 sampai 6 kali itu normal Iya, gitu. iya. Iya. Oke dokter, sebagai orang tua nih kita harus aware ya tentunya, apalagi ibu ya. Nah gejala awal yang biasa umum yang bisa kita lihat pada anak-anak kita tuh kayak gimana dok? Misalnya mungkin atau apa kencingnya tadi terlalu sering atau bagaimana dok? Oke, baik. Jadi kalau saya boleh menyampaikan ada 5 gejala dan tanda yang mudah diingat. Itu ya. Iya. Kalau ini menunjukkan ada kelainan Iya. ginjal. Yang pertama anaknya itu bengkak ya. Bengkak. Biasanya bengkak saat bangun pagi. Iya. Ya, anaknya tidak panas tapi bengkak. Kemudian pipisnya tadi berkurang atau pipisnya berwarna merah ya. Kemudian anak itu hipertensi ya. Ya ini satu lagi ya yang kadang-kadang memang kalau anak tidak ditensi gitu ya membuat tidak terlihat ya hipertensi. Jadi manifestasinya anak langsung kejang begitu ya. Kemudian yang kelima tadi penurunan fungsi ginjal tadi. Untuk Ya. bengkaknya dokter biasanya seluruh tubuh atau di area-area Di daerah tertentu? tertentu, Iya iya. benar. Iya, Bagaimana dok? Jadi awal bengkak yang terlihat itu mesti di mata. Oh Iya, selalu di mata ya. Jadi pada saat bangun tidur itu kok anaknya tidak Sembab gitu iya, sembab gitu, tidak bisa membuka mata tapi tidak lodokan begitu ya. Iya. Nanti kalau siang dia agak hilang begitu. Tapi kalau dibiarkan lama-lama memang bengkaknya bisa seluruh badan, bisa sampai ke perut dan ke kaki gitu. Oh, iya. Iya. Ya memang kalau di ukuran di dewasa ya dok ya biasanya bengkak di kaki juga ya dok ya. Iya. Karena memang ibu saya juga begitu waktu itu gagal gitu ya ginjal mereka. akhirnya bengkaknya di kaki. Iya, Kalau ini betul. enggak ya dok di Iya, mata. bengkak di Bengkak di mata. mata. Iya. Oh, iya. Jadi kalau sudah komplikasi ke jantung dan sebagainya biasanya bengkaknya di kaki Di juga. kaki ya, Iya, di kaki. Iya, itu indikasi Karena- sudah parah berarti. Iya. Bengkak tanpa kotoran mata ya. Iya, dokter ya. betul. Kalau Iya. kadang bengkak aja kita mungkin apa ini sakit mata, tapi kita Iya. pastikan dengan tidak adanya kotoran mata Iya, itu ya. betul Iya. harus dipastikan ya. Nah, untuk memastikan anak-anak kita terkena ginjal, prosedur medis apa dok yang perlu kita istilahnya dilakukan? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa anak ini kelainan ginjal atau tidak, setelah kita mengumpulkan kok ada gejala-gejala yang seperti tadi, Ya. kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, laboratorium yang paling mudah dan simple begitu ya, sederhana itu tadi urin ya, urin rutin. Jadi dari urin saja itu sebenarnya kita sudah bisa melihat. Yang pertama tidak cuma warnanya. Kalau warna memang yang ideal itu ya kuning jernih begitu ya. Kalau dia sudah mulai gelap berarti Pekat gitu ya dok. iya, kalau pekat berarti dia mungkin kekurangan minum atau kita sebut dehidrasi ya, kekurangan cairan. Kalau sampai hitam berarti ada sesuatu ya, bisa darah yang lisis atau pecah begitu ya, atau pecahan dari otot ya. Karena saya pernah juga menjumpai anak-anak yang terlalu over exercise begitu ya, yang nggak pernah olahraga tapi dia kemudian ingin olahraga begitu ya. Jadi sel-sel ototnya itu bisa rusak ya. Terus timbul pipisnya warna hitam. Itu juga bisa terjadi pada anak-anak yang sakit. Misalnya seperti malaria berat itu kan juga bisa hancur gitu ya. Sel darah merahnya itu bisa pecah-pecah begitu. Dan keluarnya lewat pipis ya Iya, dokter. keluarnya lewat pipis. Atau yang khas itu sebenarnya kalau itu ada radang ginjal yang saya sebut tadi karena infeksi kuman itu warnanya merah seperti Coca-Cola. Atau merah seperti apa ya? Cucian daging ada yang begitu ya, ada yang menganggap gitu. Ya itu sebagai petanda dari urin saja sebenarnya sudah bisa. Kemudian kita bisa juga melihat kalau urinnya itu berbusa, busanya itu tidak cepat hilang gitu ya. Itu berarti proteinnya itu tinggi. Kalau protein tinggi berarti dia ada kebocoran. Protein yang tinggi tadi ada kebocoran berarti nanti protein di dalam darah dia akan berkurang. Itu tadi yang menyebabkan anaknya bengkak. Jadi dia albuminnya ya terutama itu kurang sehingga darahnya kesannya itu jadi encer begitu ya. Terus dari urin juga kita bisa melihat adanya tanda infeksi. Misalnya ada bakteri yang banyak, kemudian ada kristal atau calon batu begitu ya yang buat kencing warna merah. Gitu juga bisa.
Iya, betul. Ini Dok, untuk itu yang mungkin agak dewasa. Terus bagaimana indikasinya lewat urin kalau anak itu pakai pampers, Dok? Oh ya, itu dia ya. Ya, itu yang susah itu. Ya, itu yang kesulitannya untuk anak-anak ya. Tetapi dari pampers itu juga bisa terlihat sebenarnya. Orang tua sering mengonsulkan kalau di pampers-nya misalnya ada semburat merah begitu, ya, atau ada kristalnya yang mengkilap gitu. Jadi itu calon-calon batu begitu ya. Terus ada juga yang keracunan jengkol, itu juga bau, bau pipisnya itu bau jengkol. Iya. Warnanya berubah juga kalau Warnanya keracunan gitu. bisa, iya berubah. Iya. Jadi karena jengkol kan jadi membentuk batu begitu. Jadi hampir kayak orang batu saluran kemih juga. Jadi gitu. untuk anak-anak yang masih balita dan yang pakai pampers, jadi orang tua harus sering ngecek ya Dok, warna, beratnya. Iya. Kok biasanya berat bangun tidur ini jadi ringan, berarti ada betul gitu ya. Jadi nggak hanya mengganti pampersnya aja ya Dok ya. Harus tetap dilihat ya, Mungkin Dok, saya ya. ingin melanjutkan yang prosedur laboratorium tadi Boleh, ya. boleh, Dok, silakan. Jadi setelah diperiksa urinnya, kita lanjutkan dengan pemeriksaan darah. Ya, di pemeriksaan darah itu kita bisa lewat darah rutin itu untuk melihat HB-nya. Kalau dia HB-nya sudah rendah, mungkin dia berlangsungnya itu sudah lama begitu. Ya, kemudian kita lihat pemeriksaan darah juga itu urium dan kreatinin. Urium kreatinin itu produk toksik atau yang harusnya dikeluarkan begitu ya. Jadi kalau sampai menumpuk di darah berarti ginjalnya ini tidak bisa mengeluarkan. Nah, itu petanda juga bahwa dia ada gangguan ginjal. Nah, urium kreatinin yang tinggi ini kita dari situ bisa menghitung fungsi ginjal anak sebenarnya ya. Rumusnya itu mudah. Pada anak-anak itu tinggal mengalihkan konstantanya ya. Sebenarnya kalau anak-anak di atas 1 tahun sampai 21 tahun ya. Anak-anak sebenarnya 1 sampai 18 tahun begitu hanya 0,55 untuk anak perempuan. Itu dikalikan tinggi badannya dibagi serum kreatininnya yang sudah ada itu. Jadi kita bisa melihat fungsi ginjalnya itu berapa persen ya, kurang lebihnya refleksinya. Orang normal itu kan punya 2 ginjal begitu ya. 1 ginjal itu ada kurang lebih 1 juta sel-sel ginjal. Kemudian jadi kalau 2 ginjal berarti 2 juta. Kurang lebih itu fungsi ginjalnya jadi 100% lah ya, lebih dari 100%. Kalau ginjalnya 1 ya berarti kurang lebih 50%. Jadi kalau ada ginjal yang rusak, kemudian kita ketemu serum kreatininnya sekian, fungsi ginjalnya itu akan terlihat misalnya tinggal 50% atau 70% dari dari serum kreatinin tadi pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaan yang lain itu untuk melihat sampai ke arah mana komplikasinya. Jadi biasanya elektrolitnya itu sudah meningkat semua ya, terutama kalium, sehingga membuat denyut jantung bisa mengalami gangguan begitu ya. Kemudian kalau kita mau mencari penyebabnya, kita harus lakukan memang untuk melihat struktur yang tidak invasif itu pakai USG ya. USG itu yang paling mudah dan tidak menimbulkan radiasi. Tetapi kalau memang perlu yang lain, kita tetap harus lakukan. Misalnya mau melihat sumbatannya setinggi apa, itu kan harus terdetek lebih jelas ya buat dokter bedah untuk melakukan sesuatu itu. Batunya di sebelah mana itu harus dilakukan dengan pemeriksaan CT scan ya. Jadi CT scan sekarang kan sudah cukup canggih ya. Terus kalau mau melihat kelainan pembuluh darah yang ada di ginjal, kita melakukan MRI begitu. Kalau mau melihat alirannya, itu kan yang normal itu kan dari ginjal turun ke bawah ke kandung kemih, kemudian dipipiskan lancar. Tapi anak-anak tertentu itu ada alirannya membalik ya. Jadi dia tidak pipis ke arah bawah, tapi pipisnya naik ke atas. Nah itu untuk melihat hal itu ada juga namanya pemeriksaan MCU atau VCUG, atau kita mau melihat fungsi kandung kemihnya ya, dengan urodinamik begitu. Tadi itu prosedur yang harus dilakukan. Memang kalau anak yang sakit ginjal itu mungkin orang tua jadi lelah begitu ya, karena pemeriksaannya harus bertahan dan panjang ya begitu. Bisa saya sampaikan. Kalau misalnya Dok menentukan bahwa anak itu penyakit ginjalnya sudah akut, sudah kronis, ada nggak indikasinya? Enggak, maksudnya secara visual atau secara yang jadi cepat itu nggak usah penampakan pakai fisiknya gitu ya Mbak Ana ya. Gitu. Secara sederhana gitu dilihat, wah ini kayaknya seperti ini nih. Iya. Kalau yang itu kita bisa lihat sih sebenarnya
karena kalau kelainan ginjal itu agak unik ya. Iya. Jadi dia yang kronik pun dia bisa menjadi akut kalau dia ada bengkak hebat dan nafasnya cepat itu ya. Tapi kalau dia tenang-tenang saja, kita bisa melihat bahwa anak itu sudah pucat ya, anemi. Pucat tuh sebenarnya tidak cuma dilihat dari ini ya, mata ya. Kan kadang dibuka gitu ya. Itu sebenarnya tidak bisa kalau anaknya suka nangis ya, sering dikucek-kucek kan tetap merah ya. Tapi kita bisa lihat di telapak tangannya. Coba dibandingkan dengan ibu-ibunya ya. Ibunya ya tidak boleh pucat ya. Kalau ibunya pucat nggak bisa membandingkan ya. Jadi telapak tangan ini sebagai kontrol kita. Kalau anak kita pucat itu berarti dia lebih putih daripada kita ya. Itu sudah petanda bahwa dia mungkin kelainannya sudah lama. Pertama itu. Yang kedua, perawakannya dia pendek atau status gizinya dia kurang. Jadi kalau ada perawakan pendek itu berarti dia gejala kelainannya itu sudah lama. Jadi tidak berkembang gitu ya, Dok, anaknya tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Iya, dia makan ya kan kalau anak gangguan tumbuh kembang ya, maksudnya gangguan pertumbuhan itu kan ada dua hal ya, misalnya makannya tidak benar atau dia ada penyakit. Nah kalau ibunya merasa makannya ini sudah benar setiap hari tapi kok tingginya tidak naik-naik, terus beratnya tidak nambah-nambah ya, berarti dia kemungkinan penyakitnya itu sudah kronis ya. Kemudian dia ada hipertensi, Mbak. Kalau itu kelainannya sudah lama, biasanya tensinya itu sudah meningkat. Kemudian yang lain-lain itu memang harus diperiksa, ya laboratoriumnya. Berarti anak-anak kita juga harus diperiksa. Tekanan darah bukan kita saja, berarti itu betul. Iya dokter. Sekarang kan banyak minuman kekinian ya Mbak. Iya, betul. Apalah zaman dulu sebenarnya juga ada dari ya kita nggak usah sebut merek ya. Tapi semakin kesini semakin banyak. Apakah itu bisa mempengaruhi dok jenis-jenis minuman tertentu pada timbulnya penyakit gagal ginjal pada anak ini, gimana dokter? Betul ya, walaupun memang belum ada penelitian secara ini ya istilahnya. Yang mana kita mau memanfaatkan produk ini bagaimana gitu kan ya. Tetapi diketahui bahwa makanan-makanan atau minuman itu bisa menyebabkan gangguan ginjal kalau pertama natriumnya itu tinggi melebihi kebutuhannya ya. Memang sekarang itu kalau nggak asin kan nggak enak ya. Betul. Ingin makan lagi. Jadi betul. mulai dari makanan yang mudah-mudah didapat ya, semuanya itu kan sekarang aksesnya mudah ya. Anak itu tinggal GoFood gitu ya. Dibuat masakan di rumah merasa tidak enak. Jadi dia akan mendapatkan itu. Nah, itu kalau dikonsumsi setiap hari ya, terutama ya makanan cepat saji, makanan dengan bahan pengawet ya. Jadi banyak fosfatnya, fosfor itu juga membebani ginjal istilahnya ya. Kemudian yang garam terlalu tinggi tadi, kemudian yang gula terlalu tinggi itu juga membuat beresiko ya untuk terjadi gangguan ginjal ya. Maka anak-anak sekarang itu ya mungkin karena banyak pilihan dan kita kalau tidak mengontrol, anak itu bisa, yang saya temukan tuh minum teh botol setiap hari misalnya gitu ya. Nah itu kan atau soft drink ya, kalau dilihat coba sekarang mulai, maksudnya ibu-ibu juga menyadari begitu ya, kalau mau minum ini dibaca gitu ya komposisinya, betul ya, ingredientnya itu terutama natrium, kemudian gula gitu ya. Kalau yang sudah kita kan juga jadi bukan hanya kita harus untuk anak-anak kita juga. Betul. Ada batasannya nggak dok? Mungkin gulanya harus sekian. Kadang suka beli di kopi kemasan itu gula 7 mg. Nah, batasan sampai seberapa yang boleh kita minum dan tidak boleh kita minum? Iya, baik. Sebenarnya kita tidak bisa membuat seperti itu ya, karena kalau anak itu tergantung berat badannya. Jadi gula itu termasuk ke karbohidrat ya. Kalau dia dalam komposisi makanan gizi seimbang itu kan kurang lebih 50 ya, 50-60% dari karbohidrat gitu ya. Modelnya 30-40% itu dari lemak dan sisanya itu protein. Jadi memang harus agak dihitung-hitung sedikit begitu ya, tergantung berat badannya dia. Nah, komposisi itu harus benar. Kalau dia sudah makan ya sehari 3 kali dengan komposisi yang sudah cukup, maka makanan yang gula itu berarti kan karbohidrat juga. Nah, itu tidak boleh terlalu banyak. Apalagi kalau dia ada keturunan ya, kalau orang tuanya DM atau orang tuanya sudah ada hipertensi, maka anaknya itu harus hidup yang sehat seperti itu. Jadi kalau udah makannya udah lengkap
misalnya 4 jam sempurna, minumnya nggak boleh teh manis, harus air putih gitu Iya. ya dok ya. Ya, jadi kalau anak-anak kita sarankan memang tidak minum teh itu karena mengganggu penyerapan zat besi misalnya gitu ya. Jadi tidak baik sih sebenarnya ya. Yang baik mungkin air yang jeruk atau air putih. Air gitu. putih Iya, gitu ya, tetap yang paling baik. Ya gitu. Bisa sembuh nggak dok kalau penyakit ginjal pada anak Itu itu? ya. Kalau seperti itu saya agak sulit menjawabnya ya. Apalagi kalau yang bertanya orang tua yang sakit ya. Iya. Jadi ya tadi ada gangguan ginjal yang sifatnya akut, ada yang kronik gitu ya. Kalau gangguan ginjal yang sifatnya akut, kita masih punya harapan misalnya anak itu dalam waktu 2-3 hari tidak buang air kecil, tapi maksudnya sifatnya akut ya, karena misalnya tadi dehidrasi, kurang cairan atau karena diare terus baru dikirim gitu ya. Itu kita masih punya harapan untuk membaik. Juga kalau penyebabnya adalah infeksi ya, infeksi kuman yang ada di tenggorok itu ya, kuman Streptococcus. Kemudian itu masih ada harapan. Juga skabies atau infeksi kulit ya, Streptococcus itu tadi yang mengenai kulit itu masih bisa sembuh. Ya, tetapi kalau yang kronik, yang terutama penyebabnya misalnya penyakit autoimun, ya kemudian penyebabnya kebocoran ginjal yang sifatnya tadi bawaan, itu agak sulit. Ya, dan kita mengatakan ginjal itu satu-satunya organ yang tidak bisa regenerasi gitu ya. Kalau dia sudah terluka, dia bisanya itu progresif kayak orang naik kereta api akan mencapai tujuan terakhirnya gitu. Jadi kita bisanya hanya mempertahankan supaya fungsi ginjal ini ya tetap segitu, jangan sampai bertambah parah. Oh, jadi dia gitu. tidak bisa regenerasi dan tidak bisa menyembuhkan diri, nggak bisa ya dok ya. Baru tahu saya. Benar-benar. Oh ya dok, Ya. saya kemarin kita kan pernah baca tuh Mbak Eka, saya nih ya, ada obat kalau nggak salah itu obat penurun panas nih, yang bisa memicu gagal ginjal. Nah kayak gitu benar nggak dok? Ya, mungkin itu beberapa tahun lalu ya ada ada isu isu. Dan memang di Jakarta paling banyak ya saat itu yang dengan konsumsi obat itu kok seperti jadi gagal ginjal akut. Nah, sebenarnya tidak cuma obat itu ya. Nah, itu dok, obat penurun panas itu kan biasanya paracetamol, ibuprofen gitu ya. Ada beberapa obat yang memang sifatnya itu istilahnya nefrotoksik atau mencederai ginjal ya. Jadi tidak boleh diminum dengan sembarangan, dengan dosis yang berlebihan atau jangka panjang. Jadi orang tua juga begitu, kalau minum obat kayak untuk mengurangi rasa sakit terus diminum-minum terus tanpa ada monitoring itu kan juga tidak benar ya. Kalau yang kemarin itu paracetamol sendiri mungkin diperberat oleh zat pencampurnya ya. Ya, jadi kalau obat penurun panas diminum sudah sesuai dosisnya ya. Pada anak itu kan 10-15, kalau untuk nyeri berat kan sampai 20 itu ya. Kalau diminum tanpa indikasi gitu ya, terus menerus sedikit pusing sedikit minum paracetamol, nah itu bisa menyebabkan gangguan ginjal ya. Sebenarnya ada obat yang lain juga ya yang perlu saya sampaikan di sini. Salah satunya adalah obat antibiotik ya. Jadi anak-anak yang di bawah 1 tahun itu fungsi ginjalnya belum sempurna. Jadi sel-selnya itu sudah genap. Dia lahir itu tadi yang 1 jutaan, tetapi fungsinya itu sampai 1 tahun baru sempurna. Sehingga kalau kurang dari 1 tahun tuh sebaiknya nggak gampang minum obat-obatan gitu ya. Jadi antibiotik itu bisa, anti jamur itu juga bisa bikin gangguan fungsi ginjal gitu. Jadi nggak sembarangan untuk ngasih obat ke anak ya. Betul. Iya. Karena fungsi ginjalnya sebetulnya memang belum bagus gitu ya dok ya. Baik dokter, ini mungkin pertanyaan. Sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Iya, hanya waktu ini yang kita ini ya. Terakhir dok, untuk Jala Jelita, tips agar anak-anak tidak terkena gagal ginjal. Terima kasih. Sebenarnya kalau tip untuk menjaga ginjal kita itu ada secara teori ya, ada pencegahan primer, sekunder, tersier ya. Pencegahan primer itu berarti sebelum terjadi kelainan ginjal. Nah, ini berarti orang tua harus mempersiapkan seorang anak yang terutama yang akan dilahirkan, yaitu ibu-ibu yang sedang hamil 3 bulan pertama terutama.
jangan mengikuti muntahnya begitu ya. Kadang-kadang kan 3 bulan pertama itu orang tua muntah gitu ya, enggak mau makan, terus itu membuat 3 bulan pertama masa pembentukan organ itu jadi terganggu ya. Kemudian para suami juga supaya tidak merokok gitu ya, agar anaknya mendapatkan oksigenasi yang baik, sehingga pembentukan organnya menjadi baik ya. Itu pencegahan primer. Kemudian pencegahan sekunder, berarti anaknya itu sudah terlanjur terkena sakit ginjal. Lalu bagaimana upayanya? Berarti anak itu harus mendapatkan obat yang tepat, kontrol teratur, ya, memonitor hasil-hasil laborat yang mungkin tidak normal. Nah, kalau pencegahan tersier berarti anak itu sudah terjadi kelainan ginjal dan mengalami komplikasi-komplikasi. Nah, akibatnya pencegahan atau cara mengatasinya anak ini supaya tidak menjadi lebih berat lagi dengan membatasi cairan misalnya ya, tidak makan makanan yang banyak mengandung garam yang tinggi, kemudian mengurangi makanan-makanan yang sifatnya mengganggu fungsi ginjal. Nah, mungkin kalau secara teori itu agak sulit diingat, maka saya ingin memberikan tip dalam bentuk yang mudah diingat, yaitu kita coba dengan mengingat A, I, U, E, O begitu ya. Jadi yang pertama A itu asupan ya, A asupan gizi yang seimbang. Diingat supaya makan makanan yang bergizi ya, sesuai kebutuhan, dan tidak makanan berlebihan yang mengandung natrium, garam, dan fosfor tadi ya. Kemudian I-nya itu kalau ada infeksi ya, hati-hati, segera deteksi dini infeksi dan obati agar tidak menjadi gagal ginjal begitu ya. Kemudian U-nya ini sebenarnya ke arah suplementasi. Tadi kan dikatakan ada banyak vitamin ya, ada banyak makanan atau minuman begitu ya, yang fungsinya mungkin untuk meningkatkan apa daya tahan tubuh atau apa ya. Tidak semua jenis makanan itu aman, sehingga kita harus, memang ini diperlukan, jadi kita boleh memberikan gitu ya. Kemudian E-nya itu edukasi. Orang tua jangan lupa untuk memberikan edukasi juga kepada anak-anaknya agar apa yang dimakan itu hal yang sehat ya. Kemudian A, I, U, E, O-nya itu mencegah obesitas ya, karena kegemukan itu juga akan membawa pengaruh ke ginjal ya, dan mengukur tekanan darah secara teratur seperti itu. Ya, itu tips A, I, U, E, O. Harus kita ingat Mbak Eka. Iya, diingat pasti. Untuk menjaga kesehatan ginjal Ginjal Ya, pada betul. anak terutama ya. Tadi sudah dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun ya Mbak Wit. Bunga mawar, bunga katsuri, bunga mekar di hari Jumat. Sayangi ginjal, lindungi diri, mulailah hidup dengan sehat. Baik Jala Jelita, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya Widya Dan Eka, pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Suara Jelita berikutnya. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senastri, Hebat. Jala Senastri, Luar biasa. Jala Speva, Jaya Mahe.